Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Arinek. Kali ini kita akan membuat suatu media pembelajaran menggunakan GeoGebra, yaitu tentang pecahan. Nah teman-teman, seperti ini contoh dari tampilannya. Nah ini bisa kita klik ya, misalkan klik soal baru. Nah misalkan 4/4, ini bisa kita klik, dia akan berubah warna. Lalu kita cek jawabannya benar. Lalu soal baru lagi. Nah seperti ini bisa kita ubah untuk banyaknya bagian. Lalu kita arsir. Seperti ini misalkan. Nah akan muncul umpan balik yang seperti ini. Nah bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video tutorial berikut ini. Kita buka file baru. Nah yang ini bisa langsung kita buat ya, yaitu kita buat titik-titiknya ada 4 titik. Lalu kita buat lagi ruas garisnya. Nah lalu kita buat lagi banyaknya bagian nanti yang akan membuat ini menjadi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kita ketik saja di sini menggunakan teks, yaitu menggunakan tanda petik ya, bukan ya, number ya, number. Misalkan A. Agar lebih jelasnya ini ya, labelnya langsung aja kita tulis banyak bagian ya, disambung saja, tidak perlu spasi. Misalkan 1. Nah ini akan muncul banyak bagian 1 ya, seperti ini. Nah ini kita klik kanan, kita atur di objek propertiesnya, minimalnya 1. Nah nanti maksimalnya banyak bagiannya mungkin 10 ya, incrementnya 1. Lalu kita enter seperti ini. Nah ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya, bisa nanti sampai 10 bagian. Nah selanjutnya kita ingin membuat ini ya, lebar bloknya ya, lebar bloknya. Lebar bloknya yaitu ini, ruas garis ini yang I nya kita ketik I dibagi dengan banyak bagian ya, seperti ini. Inputnya kita enter saja. Nah lebar bloknya seperti ini ya, ini bilangannya bisa berubah-ubah. Nah lalu kita buat titik-titik di ruas garis AD dan ruas garis BC. Pada ruas garis AD ini kita buat atau kita sebut dengan titik kiri. Jadi untuk menulisnya disambung saja, titik kiri sama dengan sequence. Nah kita pilih yang keempat ya, yaitu tadi titiknya titik D ya. Ingat-ingat di sini titiknya titik D dan titik C ya nanti. Karena di kiri kita ketik titik D ditambah 0, lebar blok dikali dengan I nya itu nanti variabel ya, bukan I yang tadi, bukan I yang sebelumnya. Terus variabelnya tadi I, mulainya dari 0 sampai banyak bagian.
Nah, apabila dia ini berwarna biru seperti ini, artinya dia ada pada bagian algebra ini, ya. Tetapi yang I ini dia bukan ya, bukan yang ini ya, bukan I yang ini maksudnya. Oke, kita enter saja. Nah, ini ya, karena banyak bagiannya cuma satu, maka dia hanya ada satu bagian saja di sini. Tapi kalau kita geser seperti ini, nah akan muncul titik ya. Nah, titiknya akan membagi segi 4 ini menjadi 4 bagian. Lalu sekarang kita buat titik kanan. Titik kanan sama seperti tadi, sequence. Pilih yang keempat. Nah, tadi titiknya adalah titik C, ya kan, tambah 0, lebar blok dikali I lalu variabelnya adalah I, dimulai dari 0 sampai banyak bagian. Seperti itu. Jadi di sebelah kanan dan kiri sudah ada titik-titiknya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita membuat ruas garis, ya, ruas garis. Caranya adalah ketik ruas garis pada bagian input bar seperti ini, ruas garis sama dengan sequence. Ya, lalu ketikkan segmen ya, segmen ya. Nah, poin yang pertama itu adalah kita ambil dari elemennya titik kiri. Nah, koma I, lalu poin yang kedua adalah elemen titik kanan, posisinya I juga, variabelnya adalah I dari 1 sampai banyak bagian. Nah, seperti ini. Nah, sudah kelihatan. Untuk gridnya ini sudah bisa kita hilangkan saja ya, gridnya tinggal kita klik di gambar lingkaran dan segitiga ini, lalu grid, show gridnya kita hilangkan saja. Nah, terus ininya juga, aksesnya kita hilangkan juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih belum bisa kita klik ya. Kenapa? Karena dia bukan berupa bangun datar. Kalau bangun datar dia bisa diklik tengahnya ini. Nah, sedangkan ini nggak bisa ya. Nah, sekarang kita buat bangun datar, yaitu berupa poligon ya, mengikuti banyaknya bagian ini. Nah, caranya adalah kita ketik, kita tulis saja blok ya, gitu, blok. Kita tulis blok, lalu sama dengan sequence lagi. Nah, itu ekspresinya adalah poligon ya, poligon. Kita ambil yang poin-poin ini ya. Nah, poin yang pertama itu adalah elemen. Nah, pertama titik kiri, koma I, terus yang kedua elemen titik kanan, koma I, yang ketiga elemen titik kanan, bukan titik kiri tetapi titik kanan, karena berdasarkan urutan I tambah 1, lalu koma elemen kita masukkan titik kiri,
I tambah 1, variabelnya adalah I, start value-nya 1 sampai banyak bagian. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk yang titik kiri, titik kanan ini bisa kita hidden saja, ya. Terus ini titik-titiknya karena kita tidak perlukan, dan ini show labelnya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti ini bisa diklik, dan kalau kita isi dengan script itu dia bisa berubah warna, ya. Nah, kalau yang sebelumnya tadi belum bisa diklik. Nah, tetapi sebelum itu kita buat lagi bloknya lagi, ya. Ini kan baru blok secara keseluruhan, ya. Nah, bloknya lagi, blok-blok bagiannya itu blok 1. Nah, karena kita ingin membuat ini, ya, setiap blok nanti bisa diklik, bisa berubah warna, ya. Nah, karena kita banyak bagiannya tadi ada 10, maka kita akan bikin blok sebanyak 10. Oke, blok 1 sama dengan, ya, elemen. Nah, list dari blok positionnya 1. Nah, jadi yang ini. Nah, begitu seterusnya sampai 10, ya. Nah, kalau yang blok keempat ini nanti undefined. Kenapa? Karena kita cuma menyediakan 3 aja di sini, ya. Tapi kalau kita teruskan, nanti dia tidak undefined, ya. Ada nilainya. Nah, nilai yang ada ini maksudnya ini adalah luas dari blok itu sendiri. Nah, kita lanjut sampai blok 10. Baik, ini sudah ada 10 blok, ya, yang nantinya ketika kita klik ini akan bisa berubah warna. Tetapi sebelum itu kita ini dulu, apa namanya, kita beri pewarnanya, ya, karena ini masih belum bisa berubah nih kalau kita klik, ya. Nah, maka harus kita perlukan lagi di sini dia berupa number, ya. Warna 1 gitu aja, ya. Warna 1 sama dengan 1, ketik aja gitu. Warna 2 sama dengan 2. Warna 3 ketik aja 1 semua, ya, sampai 10. Oke,
Nah, ini sudah tersedia beberapa warna untuk masing-masing blok nanti ya. Jadi di sini harus kita isi dulu apa namanya scriptnya. Jadi ini misalkan di tempat teman-teman belum muncul, untuk objek propertiesnya bisa di sini diklik kanan objek properties, lalu kita ke scripting ya. Nah, karena blok ini sifatnya diklik ya, ini kita pindah ke on click ya, on click. Nah, di sini kita isi untuk blok satu ini scriptnya adalah if ya warna 1 sama dengan 1 ya, kita set value warna 1 sama dengan 2. Nah, kalau enggak berarti set value warna 1 sama dengan 1. Nah, kita lihat perubahannya. Kita close saja. Nah, kita perhatikan untuk blok 1 dia yang di bawah ya, sampai blok 10 nanti ada di atas. Nah, ketika kita klik blok 1, oke, ada yang salah ya. Di sini harus tanda sama dengannya double ya. Nah, di sini salah. Ini bukan sama dengan tapi koma ya. Oke, salah. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang kita klik. Nah, dia berubah, warna satunya berubah. Coba perhatikan. Nih ya, kita klik di sini. Nah, berubah ya. Oke, nah itu kita lakukan untuk semua blok. Nah, kita klik ini tadi di properties. Nah, di sini ini kita copy saja. Nah, lalu kita klik blok 2, kita paste. Nah, lalu di sini ubah ini 2, warna 2 dan warna 2. Oke, terus seperti itu juga sampai blok yang ke-10 ya. Warna 3, warna 3, lalu warna 4, lalu jadi seperti itu ya, semuanya sudah. Nah, sekarang untuk mewarnainya, maka pada number warna ini kita kasih script ya, scriptnya seperti ini ya. Nah, if kita perbesar dulu,
if modulo ya, modulo dari warna 1 sama dengan warna 1,2 apabila dibagi 2 itu sama dengan 0 ya, maka set color apa yang kita set color itu ya blok 1 ya, blok 1 sama dengan misalkan biru. Kalau biru kita tulis blue ya. Kalau teman-teman hafal RGB nya ditulis RGB nya saja, tapi kalau yang nggak hafal ya tulis dalam bahasa Inggris warna itu ya. Atau kalau teman-teman hafal juga kode heksagonalnya juga bisa ditulis kode heksagonal ya, tapi yang mudah saja kita tulis dengan bahasa Inggris warnanya. Nah, kalau tidak, maka set color blok 1 misalkan putih saja ya, white gitu. Oke, ini kita tutup saja dulu. Oke, nah kita coba, kita klik. Nah seperti ini dia sudah berubah warna menjadi biru. Nah kalau kita lihat di sini colornya, kita kasih terang, kita klik lagi, misalkan, nah dia akan berubah menjadi biru seperti ini ya. Nah ini kita lakukan untuk semua warna. Nah ini tadi kita klik kanan, object properties, scripting. Nah ini kita copy saja, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita paste, kita klik warna 2. Nah ini warnanya kita ubah 2, yang satu diubah menjadi 2. Oke, seperti ini. Lalu yang ketiga lakukan sampai yang ke-10 ya Bapak Ibu. 3. Oke, selesai. Nah selanjutnya tinggal kita atur ya, tinggal kita atur. Ini tadi juga untuk colornya kita ini ya, yang ini ya, colornya kita fullkan saja, opacity-nya 100. Ini tadi belum kita klik ya, makanya dia warnanya masih coklat. Tapi ketika kita klik nanti dia warnanya akan berubah menjadi putih atau biru. Nah ini supaya teman-teman tidak lupa, jadi opacity-nya diatur saja menjadi warna yang paling gelap ya, paling solid. Nah ini, nah tetapi di sini ruas garisnya menjadi hilang. Kenapa? Karena ruas garisnya itu letaknya tertindih oleh blok ini tadi. Nah kita cari di sini ruas garis.
di bagian algebra sini, kita klik terus garis, lalu kita pilih advance. Nah, di sini ada layer ya, layer. Nah, layer ini 0, kita taruh saja layernya misalkan 2. Nah, artinya dia akan berpindah ke depan nanti. Nah, lalu ruas garisnya juga kita kasih warna, yaitu hitam saja. Oke, seperti itu. Kita cek, kita tutup dulu. Nah, ini akan berubah menjadi biru atau putih ya. Nah, seperti ini banyak bagiannya. Semuanya ada 10 bagian maksimal. Oke, ada script yang salah. Ini ada yang salah ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita ingin membuat ini ya, seperti yang tadi, yaitu ada tombol ya. Kita buat tombol. Nah, caranya kita klik button, kita klik saja dulu, lalu button satu lagi kita oke saja. Nah, lalu buttonnya ini kita atur, kita klik kanan, object properties. Nah, di sini ada teman-teman di bagian style, ini untuk mengatur ikonnya ya, ikonnya. Jadi tidak kita kasih tulisan tetapi berupa icon. Ini kita atur dulu 50 saja. Ini juga kita kasih icon. Nah, seperti itu. Ini juga kita klik dulu fixnya, kita atur lebarnya 50 saja. Kita kasih icon. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa di drag dengan klik kiri ya, tetapi bisa di drag dengan klik kanan ya. Kita atur posisinya. Lalu, nah, banyak bagian yang ini kan kita sembunyikan saja nih. Nah, kita sembunyikan saja. Nah, sekarang bagaimana kita munculkan banyak bagian itu? Nah, kita bisa klik text ya, text. Nah, kita munculkan banyak bagian tadi. Nah, dia hanya berupa bilangan ya, hanya berupa bilangan. Ini kita klik, lalu di sini object propertiesnya untuk teksnya itu kita perbesar, kita bold, kita taruh di sini, lalu kita kasih tulisan bagian. Atau di sini tadi juga bisa ya, tulis aja di sini bagian, kita kasih spasi, kita klik OK. Nah, ini masih belum berinteraksi ya antara button dengan teks ini. Nah, supaya berinteraksi maka di sini kita klik kanan object properties. Nah, kita isi scriptnya. Ketika on click, ketika kita klik, nah itu tadi set value banyak bagian, koma banyak bagian tambah 1 ya. Nah, itu ketika yang icon ke atas, panah ke atas yang kita klik. Nah, ketika icon panah ke bawah yang kita klik, nah tentu kebalikannya yang dikurang 1. Nah, seperti itu. Oke, kita cek dulu apakah dia sudah berinteraksi. Nah, ini nggak bisa diklik lagi ya karena maksimalnya 10 tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita buat soal. Kita buat soalnya seperti ini mungkin ya. Nah, jadi kita nggak perlu klik teks di atas, cukup di sini tanda petik, gunakan panah untuk menentukan banyak bagian agar selanjutnya arsirlah segi 4 di samping agar menunjukkan pecahan. Nah, itu diakhiri dengan tanda petik juga. Nah, maka akan
menjadi suatu teks ya, seperti ini. Nah, teksnya bisa kita klik 2 kali. Nah, kita potong di sini, kita enter ya, agar dia menjadi 2 baris. Nah, seperti ini. Lalu kita ke objek properties. Mungkin mau kita kasih warna boleh, atau kita lebih besar ukurannya juga boleh, seperti ini. Nah, lalu kita perlu di sini bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahannya tentu ada pembilang dan penyebut. Nah, kita buat dulu penyebutnya. Tinggal ketik pada input bar penyebut seperti ini. Ya, penyebut seperti ini. Nah, itu berupa bilangan acak ya, jadi random. Nah, dia menggunakan bilangan bulat. Nah, minimumnya 1, maksimumnya 10 ya, karena kan ada 10 bagian. Nah, sedangkan pembilangnya itu sama dengan, nah karena ini hanya bilangan pecahan antara 0 sampai 1, maka tentu pembilangnya tidak boleh lebih besar daripada penyebut. Nah, untuk itu kita buat juga random between-nya, itu kita mulai saja dari 1 ya, karena kalau 0 boleh juga dari 0 ya. Nah, tapi maksimumnya adalah penyebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin teks. Kita klik saja di sini. Nah, kita klik latex formulanya, kita pilih untuk yang fraction ini. Nah, A-nya kita isi dengan pembilang. Kita klik objek di sini, cari pembilang. Nah, dan B-nya adalah penyebut. Salah ya, kita perbaiki. Oke, ada yang salah. Di luar bracket tadi ya, penyebut. Nah, seperti ini. Oke, kita perbesar tulisannya agar tampak lebih jelas. Nah, ini kita ganti dengan large ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu misalkan kita perlu feedback ya, feedback artinya siswa bisa cek jawaban ini benar atau salah. Nah, itu kita kasih button, kita isi dengan cek. Nah, untuk scriptnya nanti dulu. Nah, selain itu kita juga bisa ini ya, karena ini tadi bilangannya acak, kita bisa buat button lagi, misalkan untuk soal selanjutnya. Langsung saja kita isi scriptnya adalah update construction. Oke, kita letakkan dia di bawah sini, mungkin tidak masalah. Nah, kita coba saja dulu. Nah, ketika kita klik di sini, nah dia akan teracak ya soalnya secara otomatis. Nah, sekarang kita ingin memberi dia feedback. Feedbacknya berupa apa saja? Nanti bisa berupa benar. Ya, kita buat teks. Caranya ada tanda petik ya, benar. Terus yang kedua, pembilang tidak sama dengan jumlah dengan banyaknya arsiran. Yang ketiga, banyak bagian tidak sama dengan penyebut. Oke, seperti itu ya. Nah, ini nanti kita susun dulu. Baik, seperti ini. Lalu kita atur cek propertiesnya. Untuk ukurannya kita besarkan. Ya, colornya kita ubah misalkan biru. Terus yang ini kita kasih warna merah. Ini kita kasih besar juga, atau ini aja ya, medium aja ya.
sama ini juga medium juga, kita kasih warna merah. Oke, seperti itu. Nah, terus kemunculannya nanti bagaimana? Nah, baik, yang ini kita kasih satu ini lagi, number lagi, yaitu C misalkan sama dengan 1. Nah, C sama dengan 1. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu jumlah arsirannya ya. Jumlah arsiran, banyak arsiran. Arsiran itu sama dengan, nah ini warna 1 tambah warna 2 tambah warna 3 tambah warna 4 tambah warna 5 tambah warna 6 tambah warna 7 tambah warna 8 tambah warna 9 tambah warna 10. Nah, itu dikurang dengan 10. Kenapa? Karena kalau dia berwarna berarti kan nilainya 2 ya, sehingga banyak arsirannya nanti harus dikurang dengan 10. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kenapa banyak arsirannya ada 6 di sini. Nah, di sini di soal selanjutnya ini harus kita kasih ini ya, harus kita kasih script lagi bahwa nanti ketika diklik soal selanjutnya warna itu akan berubah menjadi nilainya 1, kembali ke awal ya, warna 1 sama dengan 1 gitu ya, warna 2 sama dengan 1. Nah, ini kita copy saja. Ini ya. Nah, ini banyaknya ada 10 ya. Nah, sehingga nanti ketika ini kita klik soal selanjutnya, nah, banyaknya banyaknya arsiran itu akan sesuai ya, akan sesuai. Nah, itu. Ini masih belum berubah. Oke, sebentar. Oh, salah ya. Bukan double tadi, satu saja. Oke, seperti itu. Kita klik soal selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan menjadi warna putih semua. Nah, dan banyak arsirannya menjadi 0. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita ingin ini tampil ya, tampil nanti salah satunya saja yang tampil ya. Kalau kayak gini kan dia berarti banyak bagian tidak sama dengan penyebut ya. Penyebutnya 4, di sini 8. Nah, berarti ini yang kita kasih advance ya. Di sini pada bagian advance. Nah, yang ini tadi adalah teks 6 ya. Dia akan muncul apabila yang ini banyak bagian itu tidak sama dengan penyebut ya, banyak bagian. Nah, ini kita tidak sama dengannya di sini, tidak sama dengan penyebut.
Oke, seperti itu. Dan nanti di sini ada ini ya, C-nya. Nah, yang ini akan berinteraksi juga ya, akan ikut juga mempengaruhi kemunculan dari ini. Nah, kita gunakan tanda dan 2 kali ya. C sama dengan 1 gitu. Sama dengannya double, dannya juga double ya. Nah, terus yang ini pembilang, yang ini akan muncul apabila banyak arsiran itu tidak sama dengan pembilang dan C sama dengan 1 gitu ya. Nah, sedangkan benar ini apabila banyak arsiran sama dengan pembilang dan banyak bagian sama dengan penyebut dan C sama dengan 1, seperti itu. Nah, baik, lalu agar ceknya ini berfungsi, maka dia harus kita kasih script ya. Scriptnya itu adalah set value C, 1 gitu ya. Nah, karena di sini sudah 1 C-nya, maka di soal selanjutnya ini ketika kita klik soal selanjutnya, maka C-nya menjadi 0. Nah, oke, seperti itu. Mari kita coba soal selanjutnya. Nah, feedbacknya tidak akan muncul ya, feedbacknya tidak akan muncul. Nah, kita soal selanjutnya. Nah, ini 4 bagian 1 ya. Nah, dimanapun kita klik kayak gini, nah kita cek jawabannya benar. Nah, kita klik soal selanjutnya lagi, 4 bagian masih sama ya. Nah, ini berubah 8 bagian. Nah, kita klik sembarang saja, asalkan jumlahnya 6, kita cek. Nah, ini karena banyak arsiran tidak sama, tapi ketika kita klik ini ya, nah benar dia. Nah, begitu teman-teman, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, jadi ini nanti tinggal diupload menjadi applet saja ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.